Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Jessie Striariska dari kelas 12D. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang cara kerja enzim pada apel melalui praktikum. Sebelum masuk ke prosedur kerja, teman-teman udah tahu belum enzim itu apa? Dikutip dari buku yang berjudul Teknologi Enzim yang ditulis oleh Aji Sutrisno yang diterbitkan pada tahun 2017 mengatakan, bahwa enzim merupakan biokatalisator dalam semua sistem kehidupan. Enzim berperan penting dalam semua reaksi biokimia yang berlangsung di dalam sel organisme, tanaman, hewan, dan manusia. Sebagai biokatalisator, enzim mempercepat reaksi biokimia tanpa mengalami perubahan yang permanen. Enzim mengkatalisis semua reaksi yang berlangsung dalam sel makhluk hidup secara cepat, efisien, dan spesifik. Nah, sampai di sini udah paham kan tentang pengertian enzim? Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah kerja pada praktikum cara kerja enzim pada apel. Alat-alat yang kita butuhkan adalah gelas kimia, sendok, pisau, label nama, dan 6 wadah. Lalu, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah apel, jeruk peras, air soda, air susu, dan air mineral. Langkah pertama, beri label pada setiap wadah. Siapkan 6 wadah dan beri label masing-masing cuka, air jeruk, air soda, air susu, dan air mineral. Langkah kedua, potong apel menjadi 6 bagian. Langkah ketiga, masukkan 100 ml dari masing-masing bahan, cuka, air jeruk, air soda, air susu, dan air mineral ke dalam gelas sesuai labelnya. Langkah keempat, masukkan potongan apel ke dalam setiap gelas selama 10 menit. Setelah itu, buang airnya sehingga apel tidak terendam lagi. Langkah kelima, biarkan potongan apel di udara terbuka selama 24 jam. Setelah itu, perhatikan dan catat apa saja yang terjadi pada apel. Pada praktikum kali ini, banyak sekali perubahan warna dan kondisi apel setelah direndam dalam berbagai bahan yang berbeda. Hal ini terjadi karena di dalam apel terdapat yang namanya enzim polifenol oksidase. Apa sih itu enzim polifenol oksidase? Menurut dari data jurnal yang saya kutip, yang mengamati tentang mekanisme enzim polifenol oksidase mengatakan bahwa polifenol oksidase atau PPO adalah enzim yang terdapat dalam banyak jenis tumbuhan, buah, dan sayuran. Enzim ini berperan dalam proses oksidase polifenol yang menghasilkan warna coklat pada buah atau sayuran yang terluka atau terpapar udara. Misalnya, ketika apel atau kentang dipotong dan dibiarkan di udara. Polifenol oksidase bereaksi dengan oksigen dan menyebabkan perubahan warna menjadi coklat. Maka dari itu terjadi pencoklatan pada apel. Nah, pencoklatan pada apel ini biasanya kita sebut sebagai browning. Browning atau pencoklatan adalah perubahan warna pada zat makanan dari berwarna cerah menjadi berwarna gelap atau coklat. Terutama terjadi pada buah-buahan seperti pisang, salak, apel, dan lain-lain. Begitu juga pada praktikum kali ini. Ini dia macam-macam perubahan warna pada apel ketika direndam selama 10 menit dengan bahan-bahan cairan yang berbeda. Yang pertama adalah perubahan apel pada cuka. Setelah 24 jam, apel masih mengalami pencoklatan. Apel juga mengalami penyusutan menjadi sedikit lebih kecil.
Lalu bau pada apel juga berubah menjadi kecut. Yang kedua adalah perubahan apel pada air jeruk. Apel yang direndam dalam air jeruk tetap lebih cerah dengan sedikit pencoklatan. Lalu bau yang dihasilkan oleh apel adalah bau asam yang khas. Ketiga adalah perubahan apel pada air mineral. Proses pencoklatan apel pada air mineral terjadi lebih cepat dan parah dibandingkan dengan apel yang direndam dengan bahan cairan asam. Yang keempat adalah perubahan apel pada air soda. Pencoklatan pada air soda lebih lambat dibandingkan dengan air mineral, tetapi tetap mengalami perubahan warna. Yang kelima adalah perubahan apel pada air susu. Setelah 24 jam, perubahan apel pada cairan susu tetap berwarna cerah. Namun, karena didiamkan cukup lama, bau yang dihasilkan menjadi bau susu basi. Lalu yang keenam, perubahan apel sebagai kontrol. Perubahan warna pada apel sebagai kontrol menjadi warna coklat dan menyusut. Apa perubahan pada apel yang saya amati pada praktikum kali ini? Selain dari itu, ada juga nih beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan warna pada apel. Kira-kira apa aja ya? Yang pertama adalah perubahan apel pada cuka. Dari beberapa jurnal yang saya baca mengatakan bahwa cuka bersifat asam karena kandungan asam asetat. Keasaman cuka membantu memperlambat oksidasi, yaitu reaksi yang menyebabkan pencoklatan pada apel. Namun, cuka tidak sepenuhnya menghentikan proses pencoklatan, sehingga apel tetap berubah warna menjadi coklat. Yang kedua adalah perubahan apel pada air jeruk. Air jeruk mengandung asam askorbat yang bertindak sebagai antioksidan. Antioksidan ini melindungi apel dari oksidasi, sehingga apel tetap cerah dengan sedikit pencoklatan. Air jeruk juga memiliki pH rendah yang memperlambat oksidasi. Yang ketiga adalah perubahan apel pada air mineral. Air mineral tidak bersifat asam, sehingga tidak ada mekanisme untuk melawan oksidasi. Karena itu, proses pencoklatan terjadi lebih cepat dan parah karena apel terpapar oksigen secara lebih bebas. Yang keempat, perubahan apel pada air soda. Air soda mengandung karbon dioksida yang sedikit menurunkan pH air soda, membuatnya sedikit asam. Ini membantu memperlambat oksidasi dibandingkan dengan air mineral, meskipun pencoklatan tetap terjadi. Yang kelima, perubahan apel pada air susu. Susu bersifat sedikit asam, tetapi tidak cukup kuat untuk mencegah pencoklatan sepenuhnya. Namun, pencoklatan tetap bertahan karena susu menghalangi sebagian oksigen mencapai apel. Yang keenam, perubahan apel sebagai kontrol. Apel yang dibiarkan di udara bebas tanpa perlindungan cairan akan mengalami oksidasi lebih cepat. Proses ini menyebabkan apel berubah menjadi coklat dan menyusut karena hilangnya kelembapan. Ini adalah efek dari enzim PPO yang bereaksi dengan oksigen dalam udara. Lalu yang ketujuh adalah oksidasi. Ini adalah penyebab utama pencoklatan pada apel. Ketika apel terpapar udara, enzim PPO berinteraksi dengan oksigen, menghasilkan pigmen coklat. Lalu faktor yang kedelapan adalah keasaman. Cairan yang lebih asam seperti cuka dan air jeruk memperlambat proses oksidase karena enzim PPO tidak aktif dalam kondisi asam. Yang kesembilan adalah dehidrasi. Apel dapat menyusut ketika direndam dalam cairan tertentu atau dibiarkan terbuka karena cairan di dalam sel-sel apel keluar. Yang kesepuluh adalah karena adanya interaksi kimia. Setiap cairan mengandung senyawa yang berbeda-beda, misalnya asam sitrat dalam air jeruk dan asam asetat dalam cuka, yang bereaksi dengan jaringan apel, mempengaruhi warna dan bau. Nah, itu tadi adalah 10 faktor yang mempengaruhi perubahan bentuk, warna pada apel. Maka, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pada praktikum kali ini kita mengetahui bahwa perubahan warna apel disebabkan oleh enzim yang bernama polifenol oksidase. Polifenol oksidase bereaksi dengan oksigen dan menyebabkan perubahan warna pada permukaan apel menjadi kecoklatan. Hal ini menunjukkan bahwa enzim dalam apel berperan dalam mempercepat reaksi kimia tertentu, terutama oksidase polifenol yang menghasilkan pigmen coklat.
Sekian dari saya ucapkan terima kasih.